بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز في الدنيا والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم وزد على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga di saat yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, tempat yang paling disukai oleh Allah di atas muka bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Sebaliknya, wa abghadul biladi ila Allah ta'ala aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di atas muka bumi ini adalah pasar-pasar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah daripada hadis yang mulia ini, beliau mengatakan, kenapa masjid-masjid Allah itu paling atau tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini? Beliau mengatakan li'annaha buyutut ta'at. Ya, dikarenakan masjid-masjid ini adalah rumah-rumah ketaatan. Maka jika kita masuk masjid, kita akan mengetahui orang-orang yang ada di dalam masjid pasti mereka sedang melakukan ketaatan kepada Allah, apapun bentuk ketaatannya. Ya. Tapi kalau ada
orang-orang yang disibukkan dengan perkara dunia, dengan perkara-perkara yang melalaikan kepada Allah di dalam masjid, wal'iyadzubillah. Ya. Al-Imam An-Nawawi kemudian meneruskan, wa nuzulur rahmah wa makanu nuzulir rahmah, kata beliau. Dan masjid-masjid merupakan tempat daripada turunnya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di dalam masjid, di dalam rumahnya yang mulia ini, bukan daripada di tempat yang na'udzubillah dimurkainya, yaitu pasar-pasarnya. Kenapa pasar-pasar dikatakan adalah satu tempat atau tempat-tempat yang paling dibenci oleh Allah? Karena kita tahu, ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan li'annaha mahallul ghish, karena pasar-pasar itu tempatnya tipu menipu, ya, mahalnya tempat curang, kecurangan, tipu menipu. Mahallul riba, tempatnya riba di sana. Wal aiman wal aimanul kadzibah, dan tempatnya janji-janji palsu. Sehingga pasar ini merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti kita tidak boleh memasuki pasar. Ya. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini dikatakan oleh sebagian ulama dhaif, yaitu doa memasuki daripada pasar. Apabila kita pernah umroh atau haji, ya, mungkin ketika kita masuk ke mall di sana, ya, di Mekah atau di Madinah ataupun di Jeddah juga, kita di sana akan mendapati di pasar-pasar itu ditulis besar, ya, oleh banner dengan menggunakan banner-banner yang besar, doa masuk pasar. Artinya kita boleh memasuki pasar para jamaah dengan sesuai keperluan saja. Adapun apalagi apabila di antara kita ada yang memang mempunyai tempat di pasar untuk berjual beli, maka sibukkanlah diri kita di sana dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, supaya meminimalisir, menghindari daripada keburukan daripada pasar tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita ucapkan ke atas Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa taat, setia, dan patuh dengan ajaran-ajaran beliau. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, kaum muslimin dan muslimat, termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa taat, setia dengan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti, sehingga kita berhak dan layak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, kita bersyukur kita berkumpulnya di tempat ini. Minimal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk menyibukkan diri kita semua di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah tidak membuat kita lalai di luar sana, karena menyia-nyiakan waktu para jamaah sekalian ini merupakan hal yang sangat bahaya, ya. Ketika orang sibuk dengan perkara dunia maupun agama, maka syaitan akan susah. Akan tetapi ketika orang lalai
daripada zikrullah, orang lalai daripada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka setan akan mulai memasukinya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwasanya begitu berharganya waktu ini, sehingga beliau mengatakan idha'atul waqt asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu, kata beliau, itu lebih berbahaya daripada kematian. Lianna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wad daril akhirah. Beliau mengatakan karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangi engkau daripada Allah dan kampung akhirat. Artinya akan memutuskan kebaikan-kebaikan engkau, ya, akan memutuskan engkau daripada Allah dan kampung akhirat. Sedangkan kematian hanya akan memutuskan engkau dengan dunia dan ahlinya saja. Artinya kematian hanya akan memotong kita atau akan memutus kita dengan dunia dan ahlinya. Siapa ahli dunia? Ya ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita, pekerjaan kita. Sudah, ketika kita mati selesai. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu, maka kita akan kehilangan semua fadilah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka para jamaah sekalian, kita bersyukur atas hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan atau memberikan hidayah kepada kita untuk berkumpul dalam satu majelis yang sangat agung, majelis ilmu, majelis yang memiliki keutamaan yang sangat agung, yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat agung dalam agama kita para jemaah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Para jamaah, bayangkan ketika kita keluar dari rumah, kemudian ajal kita menjemput, malaikat maut menjemput kita, maka kondisi kita pada saat itu berada dalam fi sabilillah. Keutamaan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur atas hal ini, yaitu kita berada di majelis ilmu yang sangat dimuliakan dalam agama kita. Para jamaah sekalian, kita juga bersyukur atau berterima kasih kepada takmir masjid yang telah melaksanakan atau mengadakan kegiatan rutinan ini mungkin ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang itu tidak akan bisa bersyukur kepada Allah apabila dia belum berterima kasih kepada manusia. Maka untuk itu kita bersyukur atau berterima kasih kepada orang-orang yang telah berkontribusi dalam kebaikan, ya, baik itu secara umum maupun individu, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah tulisan yang mana
Ini ditulis oleh ustaz kita yaitu Abu Ghazi As-Sundawi. Beliau menulis sebuah buku kecil ya, Kutaib, yang mana di dalamnya terdapat daripada nasihat-nasihat yang sangat berharga. Tazkiyatun nufus, ya, mensucikan jiwa, mensucikan hati. Dan yang akan saya kedepankan insyaallah yaitu mengenai hati itu sendiri. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri seseorang itu terdapat segumpal daging. Apabila daging tersebut baik atau saleh, maka akan baik pula seluruh badannya. Akan tetapi apabila segumpal daging itu buruk, maka seluruh badannya akan buruk pula. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati." Jemaah sekalian, hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau mengatakan, membawakan sebuah ayat, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Beliau al-musannif atau penulis daripada buku ini mengatakan hati manusia itu terbagi tiga para jamaah. Hati manusia itu terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah hati yang mati. Hati yang mati itu adalah hati yang tidak mengenal Rabbnya. Ia selalu berjalan dengan hawa nafsu dan mencari kenikmatan duniawi semata. Meskipun itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang semacam ini tidak akan peka terhadap peringatan-peringatan apapun bentuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim." Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan. Mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Quran surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Kemudian para jamaah kaum muslimin wal muslimat, beliau mengatakan bahwa kategori hati yang kedua adalah hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat daripada setiap syubhat yang menyimpang daripada kebenaran. Maka ini adalah kategori hati yang selamat. Beliau membawakan sebuah ayat
Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang sehat memiliki beberapa tanda para jamaah sekalian. Di antaranya yang pertama adalah mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Jadi ketika hati kita sehat, maka hati ini akan mengarahkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan atau menjalani hal-hal yang bermanfaat. Hati itu akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka ketika hati kita baik, maka hati ini akan cenderung kepada kebaikan dan akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika kita masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka lihatlah, mungkin hati kita ini dipenuhi oleh noda-noda atau racun-racun sehingga kita susah meninggalkan daripada hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut. Jamaah sekalian, yang kedua, di antara ciri-ciri atau tanda-tanda hati yang baik, hati yang sehat adalah senantiasa mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Akan lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Ia hanya menjadikan dunia ini sebagai sarana saja untuk mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Beliau membawakan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau sebagai orang yang asing atau pengembara. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau membawakan satu hadis yang lain yang menunjukkan bahwasannya ketika hati ini sehat, maka dia akan lebih mengutamakan keutamaan atau kehidupan akhirat daripada dunia. Beliau membawakan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inna dunya qad irtahalat mudbaratun wa innal akhirata qad irtahalat muqbalatun wa kullu minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawm amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la amalun." Sesungguhnya dunia beranjak pergi dan akhirat akan datang. Masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak, yaitu dunia maupun akhirat. Maka kata beliau, "Fakunu min abna'il akhirah." Maka jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia.
Fa innal yauma, karena sesungguhnya pada hari ini adalah waktunya untuk beramal dan tidak ada hisab. Wa ghadan, sedangkan hari esok yaitu hari akhirat yang ada adalah hisab dan tidak ada amal. Athar atau ucapan Ali bin Abi Thalib ini terdapat di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu kategori hati yang kedua, yaitu hati yang sehat, jamaah. Kemudian penulis mengatakan kategori hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Beliau mengatakan bahwa hati yang sakit adalah hati yang hidup namun mengandung penyakit. Terkadang ia mendorong kepada ketaatan dan kebaikan, dan terkadang ia juga mengajak kepada kemaksiatan dan keburukan, tergantung daripada kecenderungan yang mana yang lebih kuat. Hati yang sakit akan lebih memilih kebahagiaan dunia yang sementara daripada kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Tetapi mereka lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan kekal. Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau membawakan macam-macam daripada racun yang bisa meracuni hati. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa di antara racunnya hati adalah banyak bicara. Banyak berbicara. Ini bisa meracuni hati. Ketika seseorang banyak berbicara, maka ia akan banyak tergelincir kepada kesalahan, sehingga hal tersebut dapat meracuni hati dia sendiri. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak berbicara kecuali hal-hal yang baik dan tidak berlebihan di dalam berbicara. Hadis atau hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Man kana yu'minu billah," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian di antara hal-hal yang bisa meracuni hati, kata penulis, yang kedua adalah berlebihan dalam makan dan minum. Beliau mengatakan ini sebagai racun hati yang kedua, yaitu berlebihan dalam makan dan minum. Karena makan dan minum dapat berdampak buruk kepada tubuh apabila berlebihan, dapat menjadi racun yang dapat meracuni hati. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam makanan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Dan makan dan minumlah, namun janganlah kalian berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang bisa meracuni hati
adalah berlebihan dalam memandang, berlebihan dalam mengumbar pandangan, ya, itu bisa dapat mengotori hati juga. Beliau membawakan sebuah ayat, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan hendaknya mereka memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini terdapat di dalam surat An-Nur ayat 30. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, di antara racunnya hati adalah berlebihan dalam bergaul. Berlebihan dan salah dalam bergaul, jamaah sekalian, kata beliau, dapat mempengaruhi keberagaman atau keberagamaan seseorang, dapat mempengaruhi agama seseorang. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seseorang itu sesuai atau tergantung dengan agama temannya. Maka hendaknya kalian melihat siapa temannya. Jadi jamaah sekalian, teman kita itu akan mempengaruhi daripada agama kita. Maka hendaklah kita bijak dalam mencari teman untuk bergaul sehari-hari, sehingga kita terselamatkan daripada racunnya hati. Itulah diantara racun-racun hati yang bisa meracuni hati kita. Yang pertama adalah berlebihan dalam berbicara. Yang kedua, berlebihan dalam makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga, berlebihan dalam memandang. Kemudian yang keempat adalah berlebihan dalam bergaul. Para jamaah sekalian, kemudian di akhir beliau membawakan daripada obat penawar hati. Beliau mengatakan, adapun obat dari penawar hati yang sakit adalah yang pertama, al-iktsaru bi dzikrillah wal istighfar, memperbanyak daripada zikir kepada Allah dan beristighfar. Yang pertama, memperbanyak zikrullah dan beristighfar. Karena dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Kemudian yang kedua, beliau berkata, penawar hati adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, membaca dan mentadabburi Al-Quran, ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa lima fi sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada atau hati, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, di antara obat penawar hati yang sakit adalah seringnya menghadiri majelis ilmu. Beliau mengatakan, karena di dalam majelis ilmu seseorang akan ditunjukkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.
dan ia juga akan dibimbing di atas kebenaran dan kebaikan tersebut. Di dalam majelis ilmu, seseorang akan diberi motivasi atau akan termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga diharapkan dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam majelis tersebut dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati akan menjadi hidup dan lembut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikannya. Kemudian yang keempat, para jamaah sekalian, di antara obat hati adalah berdoa kepada Allah. Karena hati manusia berada di antara jari jemari Allah, maka Allah lah yang mampu memberikan hidayah. Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada setiap hati seseorang agar tetap berada di atas kebenaran dan kebaikan. Atau Allah lah yang memalingkannya kepada kesesatan, wal iyadu billah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairah, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada sesembahan selainnya, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya sehasta saja. Kemudian takdir mendahuluinya, lalu ia melakukan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka, kemudian tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya sehasta saja. Kemudian takdir mendahuluinya, lalu ia melakukan satu amalan ahli surga, maka dia pun masuk ke dalam surga tersebut. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, perlunya kita memperbanyak doa, khususnya pada waktu-waktu yang mustajab, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diarahkan kepada kebenaran dan ketaatan. Di antara doa tersebut yaitu, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Kemudian, ya Allah, ya musarrifal qulub, yang memalingkan hati, sarrif qulubana ila ta'atik, palingkanlah hati kami kepada ketaatan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara risalah atau tulisan-tulisan yang beliau tulis di dalam kitab yang kecil ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, sehingga kita mengetahui penyakit-penyakit hati dan kategori-kategori hati, serta apa itu penawar daripada penawar hati itu sendiri, penawar-penawar hati yang teracuni itu sendiri. Kemudian di akhir pembahasan beliau menuliskan sedikit mengenai penyakit-penyakit hati. Tadi hal-hal yang dapat meracuni hati,
Yang ini diantara penyakit-penyakit hati. Dan insyaallah bila ada kesempatan kita akan membahasnya. Di antara penyakit-penyakit hati secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah syubhat, ya. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat, dan yang ketiga adalah ghaflah. Apa itu ghaflah? Lalai dari mengingat Allah, lalai dari majelis ilmu, lalai dari kebaikan-kebaikan. Maka itulah penyakit-penyakit hati. Taib, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.